Oke, baik. Bapak Ibu terkasih, apa kabar? Selamat malam. Tadi sedikit ada trouble karena ya memang harus banyak beradaptasi dengan teknologi. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Senang sekali saya Ramon Levi bisa bersama-sama dengan Anda malam hari ini di webinar Puka Talk Show yang merupakan persembahan dari profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Mudah-mudahan Anda semua sehat, kita semua sehat. Pandemiknya belum usai, masih ngurusin bisnis yang sedikit bergejolak karena kondisi yang memang belum pulih 100%, masih menemani anak atau cucu-cucu belajar di rumah karena sekolah juga belum jalan, tapi it's okay. Kehidupan tetap harus berjalan karena kehidupan adalah anugerah. Sebelum kita mulai malam hari ini, saya ajak Bapak dan Ibu juga Romo untuk kita berdoa bersama. Kita akan sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, Engkau adalah Sang Empunya kesempatan dan waktu. Dan malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama berada di rumah kami masing-masing, namun dekat di dalam namamu, lewat webinar Puka Talk Show malam hari ini. Berkatilah kami semua agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami perbincangkan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat untuk banyak orang, untuk bagi kami semua, untuk bisa menjalani setiap kondisi, setiap kesempatan dalam kehidupan kami, terutama di dalam masa pandemik ini Tuhan. Agar semuanya bisa berjalan kembali dengan baik, dan kami dapat selalu setia kepadamu, memuji namamu dalam setiap pekerjaan dan langkah-langkah kami di dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yes, tanpa panjang-panjang lebar, sekali lagi, Bapak dan Ibu, Pukat Keuskupan Agung Jakarta punya banyak kegiatan, salah satunya adalah webinar Puka Talk Show, yang diadakan setiap hari Jumat pertama setiap bulannya, termasuk malam hari ini. Dan sudah makin menjelang Desember, sudah makin menjelang Natal, Anda akan disuguhkan berbagai macam rangkaian lagu-lagu Natal dalam Pukat Christmas Concert 2020. Dan ini agak spesial. Nah, biar Anda nggak ketinggalan untuk bisa menyaksikan Pukat Christmas Concert nanti, lebih baik Anda bergabung dulu bersama Pukat Channel. Jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan loncengnya agar semua konten-konten yang dipersembahkan oleh Pukat KAJ tidak terlewatkan oleh Anda dan dapat dinikmati kapan saja, di mana saja. Nah, bagaimana untuk bisa subscribe di Pukat Channel? Kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, begini cara untuk nonton video-video Pukat KAJ. Pertama, buka aplikasi YouTube. Lalu ke kolom pencarian, ketik Pukat KAJ. Setelah ketemu channelnya, lalu tinggal pilih video yang ingin ditonton. Jangan lupa untuk like dan share videonya ya. Oh iya, subscribe dan bunyikan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari Pukat KAJ. Terima kasih. Baik, sekali lagi nantikan Pukat Christmas Concert 2020 yang merupakan kompilasi dari lagu-lagu terbaik dari Pukat Christmas Concert selama 4 tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen di Pukat Channel kita malam hari ini. Ya, oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, langsung saja diskusi malam hari ini langsung akan dipimpin oleh moderator yang juga merupakan anggota Pukat, seorang pengusaha juga di bidang IT, Bapak dan Ibu Romo. Kita sambut Bapak Richard Kartawijaya. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam. Sehat Pak? Terima kasih Ray. Saya ambil alih langsung. Selamat malam Romo, Suster, Pukaters, Bapak Ibu peserta webinar. Webinar hari ini cukup seru. Kita ambil judul Society Behavior After Pandemic. Kita tahu bahwa pandemi kita sudah mulai sejak
berapa 6-7 bulan yang lalu, dan jelas ini akan merubah perilaku kita. Perilaku di dalam bidang apa? Semuanya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh mulai jalan, misalnya seperti penggunaan teknologi, inovasi yang baru, semuanya menjadi online, mulai dari kerja, sekolah, ujian, belanja, makan, pacaran ikut berubah nggak ya? Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan untuk kita. Nah, kita coba melihat lebih lanjut, bisnis kita juga di dalam berbagai banyak tempat, itu ternyata lumayan banyak yang growth, tapi juga banyak yang tenggelam. Misalnya kita lihat bisnis di bidang resto, logistik, e-commerce, itu jelas sekarang ini tumbuh luar biasa besar. Dan kita melihat bahwa sekarang opa oma sudah tidak lagi hanya merasa gaptek, tapi sekarang sudah bisa menggunakan teknologi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita sambut Profesor Eko Indrajit. Profesor Eko Indrajit adalah seorang teknologis yang sudah malang melintang di bidang teknologi dan juga menjadi pembicara di begitu banyak webinar. Pak Eko, selamat malam. Selamat malam Pak Richard, selamat malam Bapak Ibu, Romo, Suster, baik. Itu jenggot sama kumis kemana? Udah virtual. Prof. Eko, kita lihat bahwa sekarang ini kan begitu banyak kejadian-kejadian yang cukup aneh nih. Mulai muncul. Kita mengatakan dulu mega shift itu terjadi tahun 80-an. Masih ingat ya? Itu begitu rame. Nah, sekarang yang sekarang ini kita bisa sebut mega shift juga nggak ya? Iya, cuman kalau sekarang saya punya istilah Pak Richard. Ini kalau saya kan juga seorang pendidik, tiap hari ngajar. Sekarang saya malah ngajar mulai dari PAUD sampai S3 gitu ya Pak Richard ya. Ini bahasa kita itu masa depan datang lebih cepat dari waktunya, katanya begitu ya. Waduh. Kita kira belajar pakai teleconference begini baru tahun 2030 begitu. Ternyata datang 10 tahun lebih cepat. Tapi karena terpaksa, bukan karena karena ingin ke sana, tetapi terpaksa Pak Richard. Kalau kita lihat yang sekarang terjadi sebetulnya dibilang terpaksa, tapi banyak hal yang baik juga, Prof. Iya betul. Misalnya langit kita di Jakarta ini sekarang jadi biru. Betul. Udara kita jadi lebih baik. Polusi berkurang. Tapi ketemu orang kok susah ya. Dulu katanya telekonferensi seperti begini ini sesuatu hal yang mewah. Ketemu fisik itu lumrah. Sekarang terbalik. Ketemu lewat telekonferensi ini jadi lumrah, ketemu fisik jadi mewah Pak Richard. Betul. Terbalik. Tapi paling tidak saya sebagai orang tua mulai mendongeng kembali untuk anak-anak sebelum tidur. Karena tiap hari bersama itu. Ya, jadi anak-anak hampir lupa ini. Orang tuanya kemana pergi terus. Nah, sekarang tiap hari bareng-bareng. Orang tua kerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah. Jadi nggak jadi dipanggil Om saya Pak Richard. Pacaran anak-anak gimana ya Pak? Gimana? Pacaran anak-anak sekarang jadi gimana? Mereka punya caranya sendiri Pak. Malah lebih romantis beberapa itu. Kayak anak saya karena jarang ketemu mulai belajar bikin puisi, bikin lagu gitu. Saking rindunya ke idamannya ceritanya begitu. Ya. Silakan Prof. Diteruskan mungkin bicara mengenai ininya dulu. Ini saya sapa dulu Pak Richard ya, di sini banyak sekali. Ada keluarga saya, ada paman saya, Om Sunar. Mana Om Sunar? Selamat malam Om. Om Sunar, nah itu dia. Itu paman saya tercinta, ada Om Sunar. Ada Om Harichan, halo Om. Salam dari Papa di sebelah. Oh iya. Ya, ada Pak Joko Pranoto dari sebelah itu. Ya, betul. Mau ke sini saya larang, tonton aja lewat YouTube-nya Pukat, saya bilang begitu.
Kalau datang nggak sah ke sini, saya bilang begitu. Kemudian juga Romo Roy, apa kabar Romo Roy? Nah, Romo Roy itu kelihatan segar. Apa kabar Romo? Ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, Tuhan berkati Romo. Ini Pak Richard, saya mau sharing sambil ngobrol dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya sebenarnya lebih lama selama pandemi ini, saya baru keluar Jakarta baru kemarin Pak Richard. Saya ke Akademi Militer itu karena diundang ngajar di Akmil. Sebelumnya saya di rumah malah sebagai guru itu satu hari lebih banyak ngajarnya daripada zaman normal Pak Richard. Satu hari saya bisa webinar tuh 4-6 kali. Nah, cuman masalahnya Pak Richard, itu mata panas Pak Richard. Mata panas, kuping pedas, begitu ya. Sebentar lagi kena ambeien ini, duduk terus setiap hari katanya begitu. Nah, kalau istri saya karyanya lain, istri saya lagi rame bikin ini virtual choir. Nah, kan mestinya kita ini ada apa namanya itu lomba lagu Katolik Pesparani. Nah, sekarang Pesparaninya itu virtual. Pesparaninya virtual, semua nyanyi dari rumah. Cara membuat paduan suara secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh sambil sharing ya, Pak Richard. Apakah terlihat di depan Pak Richard yang saya sharing kelihatan? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya hidup seperti sekarang ini sudah diprediksi baru akan terjadi secara banyak di Indonesia itu secara masif baru 2030-2035. Tapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa tiba-tiba semua orang tidak peduli ayah, ibu, opa, oma, mbak kakung, mbak putri, cicit, cucu. Sekarang tiba-tiba kita hanya bisa saling bertegur sapa melalui teknologi. Nah, kalau kita ingin berpikir positif, tadi saya sampaikan, masa depan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tapi sekarang ini karena dipaksa oleh makhluk kecil yang namanya virus COVID-19. Saya 20 tahun keliling kota, ketemu sekolah-sekolah, ketemu kampus-kampus, meyakinkan mereka bahwa kita harus siap-siap menggunakan teknologi informasi untuk pendidikan. Alhasil semua mengatakan, waduh itu bagus Pak Eko, tapi nanti 20 tahun lagi guru-guru belum siap, yayasan belum siap, masyarakat belum tahu cara pakainya, jadi excuse-nya itu macam-macam. Tiba-tiba tanggal 16 Maret, semua sekolah, semua kampus, semua mahasiswa diminta untuk pulang. Nah, tapi kalau kita lihat dari konteks kita menggunakan hal ini, kita sekarang memanfaatkan teknologi sebagai cara untuk bertahan hidup, sebagai cara untuk survive. Pak Richard, banyak orang tua itu atau guru bertanya, ini kalau semua belajarnya lewat Zoom, lewat Google, lewat Webex dan lain sebagainya, itu pendidikan karakter anak-anak bagaimana? Ada yang bertanya begitu, Pak Richard? Sebetulnya sangat bagus ya masih ya, karena seharusnya itu diserahkan kembali ke orang tuanya. Nah, ternyata yang dapat pendidikan karakter sekarang malah ayah ibunya, Pak Richard. Nah, itu yang saya mau katakan. Iya, pendidikan karakter bagus. Ayah ibunya tiba-tiba kaget, loh. Kok saya harus ikut mengajar mendidik 4 anak saya, 2 anak saya, 3 anak saya. Orang tua mulai terkejut-kejut. Bahkan ada yang menyalahkan sekolahnya, Pak Richard. Iya, bayar uang sekolah sama. Iya, bayar uang sekolah sama. Tugas guru kok tiba-tiba dikasih ke orang tua. Begitu, Pak Richard. Nah, padahal dulu waktu kita menikah kan janji perkawinannya kan jelas ya, Pak Richard ya. Mau mendidik anak-anak kita dalam suka dan duka dengan sebaik-baiknya, kan dulu janjinya ya. Tiba-tiba yang punya anak 4 seperti saya sekarang jadi bingung begitu istilahnya. Jam 8 pagi semua sudah rebutan gadget, rebutan
rebutan bandwidth, Pak Richard. Bandwidth-nya mesti dikasih yang besar. Betul. Nah, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, hubungan sosial antara manusia menjadi berubah. Nah, dari situ maka terlihat bahwa apa yang dulu dikatakan oleh para ahli bahwa Indonesia atau dunia sekarang itu sedang memasuki masa-masa yang dikatakan sebagai masa-masa yang tidak menentu. Alias istilahnya bahasa Inggrisnya itu VUCA, Pak Richard. V-nya itu volatile. Volatile itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Jawanya apa itu? Volatile itu. Silakan Bapak Ibu yang punya bahasa Jawanya volatile itu apa ya? Apa ya? Naik turun, tidak beraturan, nggak bisa diprediksi. Apa namanya? Trennya itu nggak bisa diprediksi, istilahnya. Jangankan kita, Amerika aja lagi bingung nih siapa kepala negaranya yang menang itu. Kedua, atau Trump. Iya, kedua serba uncertain, serba tidak menentu. Ini keluar sebelum pandemi, Pak Richard. Istilah VUCA ini keluar sebelum pandemi. Jadi volatile, uncertain, kemudian kompleks, makin banyak sekali variabel-variabel dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan, begitu ya. Dan serba ambiguous. Ambiguous itu sinyal-sinyal kehidupan tuh memiliki makna-makna yang membingungkan, makna yang ganda, dan lain sebagainya. Masalah virus ini saja orang berpikir apakah ini dari alam, alamiah, atau dibuat oleh manusia. Semakin orang berpikir bahwa ini dibuat manusia. Lah kalau ini dibuat manusia, bukankah ke depannya nanti bisa terjadi lagi seperti ini, Pak Richard? Nah, itu. Ya kan? Kalau ini dibuatan manusia berarti risiko seperti ini akan bisa terjadi di kemudian hari. Nah, hal ini membuat manusia sekarang mulai istilahnya merefleksikan dirinya kembali mengenai keberadaannya, fungsi, peran, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita semakin sulit mengendalikan apa yang ada di sekitar kita. Dulu manusia merasa bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita bisa mengendalikan apa yang ada di sekitar kita, tapi tiba-tiba seperti kotak Pandora itu, kok tiba-tiba banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dari sini kalau diteruskan Pak Richard, orang melihat bahwa situasi baru ini menghadirkan masalah baru. Masalah baru biasanya menghasilkan solusi baru. Solusi baru biasanya menghadirkan pemikiran baru menghadirkan peluang-peluang baru menghadirkan cara kerja baru, dan cara kerja baru menghadirkan manusia baru, Pak Richard. Jadi kita ini dikatakan nanti akan melahirkan manusia baru karena pandemi ini, Pak Richard. Ya. Prof, jadi kalau kita lihat di posisi sekarang, Prof, ya, bisnis yang baru muncul ini kan begitu inovatif, begitu gila. Apakah ini sudah kita bisa katakan sekarang ini kita sudah di dalam new normal atau belum? Orang mengatakan sebenarnya semenjak 3 bulan yang lalu itu kita sudah dianggap memasuki normal yang baru. Karena paradigma new normal itu suatu tatanan hidup yang baru kan, Pak Richard. Banyak orang merasa new normal itu terjadi setelah virus itu hilang semua, Pak Richard. Betul. Saya melakukan analisa simulasi Bapak Ibu sekalian, penyakit yang sangat menular seperti COVID-19 ini, itu baru clear kalau benar-benar orangnya tinggal 0 di seluruh dunia, Pak Richard. Di seluruh dunia itu kalau ada satu yang masih punya, Pak Richard, itu naiknya eksponensial. Jadi nggak mungkin ada sampai 0 itu, Pak Richard. Jadi sebenarnya kita ini sudah masuk ke tatanan hidup baru. Contohnya apa sekarang misalnya? Pak Richard, apakah sekarang hari Minggu menjadi berbeda di keluarga, Pak Richard ya? Enggak tuh. Hah? Setiap hari itu weekend. Setiap hari jadi hari Minggu. Atau Sabtu Minggu udah nggak ada, Pak. Dianggap hari kerja semua. Betul. Sabtu Minggu dianggap hari kerja semua. Gitu.
Nah, kita berdoa kapan, Pak Richard? Tapi saya lihat begitu sekarang kita tidak memiliki kesempatan pergi secara fisik ke gereja, bentuk-bentuk doa bersama malah semakin banyak ya, Pak Richard ya? Betul. Novena, misa, apalagi itu, Pak Richard? Kemudian acara-acara religius, dan itu sudah diramalkan akan terjadi, Pak Richard. Bahkan ada satu lembaga, Pak Richard mungkin pernah lihat ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang mempelajari apa yang akan terjadi di Indonesia dalam new normal ini, 30 prediksi, Pak Richard. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, kita sudah masuk ke sini, Pak Richard. Iya, iya. Nah, seperti apa Bapak Ibu society behavior setelah COVID ini? Ini adalah laporan riset di Indonesia yang mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah melihat. Tapi kalau kita lihat menarik sekali, Pak Richard. Jadi ada 30 hal yang akan mewarnai kehidupan kita di kemudian hari, Pak Richard. Dan sudah dimulai dari sekarang, Nah, 30-30-nya, kalau diringkas, itu cuma 4, Pak Richard. Pertama, coba Bapak Ibu pertama, baca sebelah kiri bawah itu. Kebaca Bapak Ibu ya, kiri bawah, kiri samping, sebelah kiri. Kira-kira bacaannya apa sebelah kiri, Bapak Ibu? Silakan, boleh dibaca. Stay at home lifestyle. Stay at home lifestyle. Artinya apa? Kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak genting-genting amat, tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Semakin dia berada di usia yang risiko, usia yang riskan, kalau perlu tidak keluar rumah, Pak Richard. Nah, ini yang namanya stay at home lifestyle. Dulu terjadi, Pak Richard, zamannya Belanda dulu, Pak Richard. Namanya dipingit, Pak Richard. Sekarang memingit diri sendiri. Nah, dulu dikatakan kita ini dipingit, sekarang memingit diri sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu, sebelah kiri. Ya, hidup dengan lifestyle tinggal di rumah. Kemudian yang kedua, itu yang sebelah kanan, Pak Richard. Sebelah kanan. Apa itu sebelah kanan? Go virtual. Yang bisa dilakukan secara virtual, artinya menghindari kontak dengan manusia, ya udah virtual aja. Kalau bisa beli sayur-sayuran lewat virtual, ya beli lewat virtual. Kalau bisa transferan, bayar gaji lewat virtual, ya sudah lewat virtual. Termasuk kalau bisa berdoa tanpa harus datang ke rumah ibadah, Pak Richard, ya udah, lakukan itu. Seperti di rumah lebih baik. Di rumah lebih baik. Karena banyak orang yang masih nggak feel good loh. Iya, menghindari kontak fisik manusia. Padahal dulu kita biasa salam damai tiap hari Minggu, Pak Richard ya. Iya. Nah, semacam itu. Jadi go virtual ini adalah kebiasaan kedua, Pak Richard, yang dilihat terjadi dalam masyarakat Indonesia. Jadi yang sebelah kiri itu tidak keluar rumah kalau tidak perlu, sebelah kanan kalau tidak perlu kontak fisik bisa lewat virtual, ya lakukan itu. Pak Richard tahu sebulan pertama waktu kita go virtual ini, barang apa yang habis, Pak Richard? Handphone. Mikrofon sama headphone. Dulu semua pada beli mikrofon itu loh, Bapak Ibu, yang kecil-kecil itu yang ditaruh itu macam-macam. Iya, setelah 1 bulan digelodok aja rebutan, Pak Richard. Semua beli headphone, semua beli mikrofon waktu itu. Nah, itu yang banyak yang tiba-tiba jadi penyiar radio. Semua jadi penyiar radio, Bapak Ibu. Saya jadi YouTuber sekarang. Tiap hari di rumah ya, saya punya channel sendiri namanya Ekoji, EKOJI. Isinya di bidang pendidikan dan teknologi. Ya, itu Pak Richard pernah jadi tamu saya itu. Nah, itu yang kedua kemungkinannya. Kemudian ketiga kecenderungannya yang bawah itu, Pak Richard. Yang bawah itu of the pyramid. Bottom of the pyramid. Ini karena orang karena orang banyak yang di PHK, banyak yang gajinya dipotong 30 sampai 50%, gitu ya. Kemudian banyak yang yang dirumahkan, itu pendapatannya menjadi turun 50% lebih, maka uangnya dipakai
hanya untuk memberi hal-hal yang penting untuk survival. Makanya dikatakan bottom of the pyramid. Jadi kalau kita lihat kebutuhannya Maslow itu, kita balik lagi untuk sandang, pangan, dan papan. Ya, kebutuhan mengaktualisasi diri, membeli perhiasan, membeli hal-hal yang tidak penting, itu mulai dikesampingkan. Dan semuanya adalah untuk makan, untuk kesehatan kita, untuk supaya bisa tetap hidup. Jadi benar-benar uang itu dihemat, dipakai hal yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, Pak Richard. Nah, itu mulai mereka melakukan kehidupan kencangkan ikat pinggang. Makanya kalau Bapak Ibu merasa ini bagaimana pemerintah kok naik turun, tiba-tiba transisi, tiba-tiba balik lagi, transisi, balik lagi. Karena dulu kan kita pernah berhitung, Pak Richard. Kalau sampai Juli kemarin itu ternyata tidak dibuka, kita tetap full, ya Pak ya. Itu katanya tabungan-tabungan rumah tangga itu sudah mengalami kesulitan, sudah bleeding, Pak Richard. Ya, jadi memang harus bermain kayak bermain kopling begitu ya, antara ngegas sama ngerem. Kalau ngeremnya terus-terusan, di satu titik cash flow rumah tangga itu habis. Tapi kalau kita gas buka, penularannya tidak selesai-selesai. Tapi ada yang satu yang cukup menarik untuk diamati, yang paling atas, Pak Richard. Apa itu? Empathic society. Empathic society. Apa itu empathic society? Tiba-tiba karena virus tidak mengenal latar belakang pendidikan. Virus tidak mengenal usia. Virus tidak mengenal latar belakang status ekonomi. Siapapun bisa terkena. Maka mulai ada masyarakat yang meningkat empatinya. Mulai syarat solidaritas sosialnya. Mereka mulai urunan, ada yang namanya crowdsourcing, menolong tetangganya, ngumpulin makanan-makanan untuk diberikan mereka yang berkurang. Kalau Pak Richard lihat di YouTube itu hampir setiap hari ada konser seni di mana uangnya itu diberikan untuk mereka yang mengalami kesulitan untuk memperoleh makanan, Pak Richard. Ya, kita mendengar ada konser 7 ruang, ada para artis juga yang memberikan suaranya untuk bisa menghibur Bapak Ibu, menyumbangkan sedikit rupiahnya untuk mereka yang mengalami kesulitan, baik makanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini 4 hal ini yang mewarnai kehidupan di Indonesia 6 bulan terakhir, Pak Richard. Nah, ini kalau di breakdown, Pak Richard, ada 30 fenomena, Pak Richard. Waduh. Wah, ini kalau dijalanin semua ini nanti kita 2 semester baru selesai, Pak Richard. Ya, tapi apa? Orang banyak yang melihat ini sebagai peluang, ada yang melihat ini sebagai masalah besar, Pak Richard. Nah, tapi ada yang melihat ini netral-netral saja. Nah, kesimpulan saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, setelah melihat bagaimana orang melihat kondisi ini, saya melihat bahwa semua ini semuanya adalah mindset, Pak Richard. Mereka yang melihat ini secara dalam tanda petik positif, maka mereka mencoba untuk beradaptasi dengan situasi ini secepat mungkin, dan tidak lagi apa istilahnya Pak Richard, istilahnya anak sekarang tuh move on begitu ya. Ya, tidak lagi menangisi apa yang terjadi, tidak lagi merindukan menangisi untuk kembali seperti apa yang akan terjadi di masa lalu, tetapi mencoba untuk mengembrace gitu ya, apa istilahnya, bahasanya Pak Jokowi itu apa? Hidup berdampingan. Hidup berdampingan dengan segala kenyataan seperti sekarang ini, dan mencoba untuk melihat tatanan hidup yang baru, Pak Richard. Menciptakan satu harmoni ya. Ya, jadi kalau kita berpikirnya negatif, maka hal-hal positif yang terjadi itu selalu kita lihatnya negatif aja begitu, Pak Richard. Tapi kalau kita mindsetnya sudah positif, mungkin ini adalah misteri Tuhan, kita ingin dilihat bahwa bagaimana kita menanggapi ini semua, maka hal yang negatif kayak apapun kita melihat sisi cerahnya, sisi positifnya, seperti itu, Pak Richard. Nah, saya terus terang awal-awal 1-2 bulan pertama itu stres, Pak Richard.
Tapi lama-lama saya melihat ini, saya lihat pasti Tuhan punya rencana lain. Akhirnya saya lebih dekat lagi dengan anak-anak saya empat-empatnya. Saya merasa lebih dekat lagi dengan istri saya. Harmoni keluarga, romantisme keluarga, kembali kami rasakan, Pak Richard. Seperti itu paling tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat 30 nanti Bapak Ibu saya kasih, karena ini gratis ini Pak Richard. Ini dikasih sama perisetnya untuk seluruh orang Indonesia. Ini contohnya aja ya. Jadi sekarang handphone itu yang tadinya membuat orang jalan kemana-mana, sekarang handphonenya diem, orangnya yang jalan-jalan lewat Zoom, Pak Richard. Jadi kalau dulu tuh yang namanya manusia tuh kemana-mana setiap hari kayak titilan itu, sekarang cuma di sekitar rumah aja, handphone tidak bergerak. Nah, ini kelihatan. Kemudian yang namanya GoFood, Gojek, GrabFood. Kalau Pak Richard lihat, itu di GrabFood dan di GoFood, jumlah warungnya makin bertambah, Pak Richard. Luar biasa banyak. Warung makin bertambah. Jadi banyak rumah tangga itu tiba-tiba menjadi dapur. Pak Richard. Ya, jadi hampir 2 kali lipat. Menu-menu di GoFood, menu-menu di Gojek itu hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ibu-ibu zaman sekarang itu juga selain masak untuk keluarganya, dia juga menawarkan ke orang lain. Di sebaliknya, yang lain juga pada beli lewat sini, Pak Richard. Nggak berani ke pasar, Pak Richard. Nggak berani ke pasar, akhirnya mesen lewat restoran. Nah, Pak Richard lihat tuh, ya, membeli bangsanya yang lain-lain berkurang, membeli perhiasan jatuh, berkurang alat-alat yang nggak penting, nggak pernah dibeli, tapi yang meningkat adalah keperluan sehari-hari. Misalnya yang sering habis itu sampo, sabun, apalagi tuh kalau tiap hari itu Bapak, obat nyamuk, ya. Nah, hal-hal semacam itu menjadi habis ludes diperlukan untuk sehari-hari. Food delivery yang tadinya itu hanya untuk sesekali, seminggu sekali kalau pembantu tidak masak, kita beli. Sekarang menjadi suatu yang utility hampir tiap hari, Pak Richard. Keluarga saya itu hampir setiap hari sudah gantian beli GoFood dan lain sebagainya. Karena takut ke pasar, tukang sayur lewat juga kadang-kadang istri saya paranoid. Jadi akhirnya orang lain aja yang masak. Dapur itu di outsource. Nah, terus tiba-tiba semua orang jadi tukang masak, Pak Richard. Iya. Nah, Bapak Ibu yang tidak pernah masak, tiba-tiba anaknya pintar masak. Ibu-ibu mulai menularkan lagi ilmunya ke anak cucunya, cara masak yang enak. Saya lihat romantisme istri saya mulai ngajarin anak kedua saya yang masih kelas 1 SMP untuk memasak, Pak Richard. Nah, kalau saya sih nggak berubah, yang penting mesen makanan kalau saya ke istri atau ke anak ya. Yang masak adalah anak dan istri. Kemudian ada lagi nih Pak Richard, coba Pak Richard lihat. Yang banyak dibeli kalau supermarket apa? Frozen food, Pak Richard. Betul. Frozen food banyak dibeli untuk cadangan di rumah. Nah, ini makin tinggi nilainya frozen food itu. Kemudian bayar lewat macam-macam. Nah, ini ada, Bapak Ibu ada yang mulai langganan Netflix nggak? Iya. Nah, betul. Semua langganan film. Ya, karena bosen mesti ngapain. Yang sifatnya langganan bulanan bertambah semua. Seperti itu. Ya. Semua subscription jalan. Betul. Kemudian yang paling banyak ditonton selama ini adalah TV sekarang mulai digemari lagi, Pak Richard. Tapi bukan TV zaman dulu yang pakai channelnya itu, Pak Richard. TV-nya adalah TV yang di dalamnya kayak YouTube, ya walaupun broadcasting satu arah begitu, Pak Richard. Ditontonin semua tiap hari. Jadi istilahnya TV yang dulu sudah ketinggalan zaman balik lagi. Orang nonton lagi lewat YouTube, lewat Smart TV, ya terutama film-film Korea, drama Korea, drakor. Drakor itu sekarang makin tinggi orang menontonnya. Ya, kemudian apa namanya? Nah, ayah ibu saya takut sekali untuk keluar. Tukang cukur lagi laku, Bapak Ibu, kalau mau bisnis pinter nyukur, ayo keliling. Nah, itu.
Nah, Om Harican ketawa tuh Om. Ayah saya itu tiap 1 bulan saya cariin tukang cukur. Nah, sekali datang tukang cukur itu, wah semua hal pol itu istilahnya. Jadi Tetangga sekarang ikut datang nggak? bagaimana? Tetangga ikut datang. Loh, tukang cukur satu datang, tetangga sekitar itu juga ikut bantuan nyukur. Nah, sama yang punya rumah ditambahin Rp10.000. Nah, jadi apa istilahnya nggak pernah kepikiran. Waktu saya tanya tukang cukurnya Pak Richard, tahu dia bilang apa Pak Richard? Dia rapid test setiap hari. Waduh. Padahal rapid test zaman dulu belum seperti sekarang, masih di atas 500 waktu itu kan ya. Betul. Tapi dia rapid test setiap hari, gara-gara setiap hari itu dipanggil oleh keluarga-keluarga. Dan dia bilang penghasilannya lumayan tinggi selama pandemi ini. Padahal kan tumbuhnya rambut itu tidak secepat itu. Nah, ini yang namanya self-care at home. Self-care at home. Termasuk juga yang kukunya panjang lah, mau potong sendiri, menikur, pedikur, tekukur, dan lain sebagainya itu datang ke rumah. Nah, ibu saya ketika nggak enak badan mau cek darah aja nggak berani ke Prodia. Dia minta Prodianya yang datang ke rumah untuk mengambil darah itu. Wah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, justru sekarang layanan datang ke rumah karena orang rumah tadi takut keluar, Pak Richard. Nah, ini banyak yang juga ini ada Romo Roy ini. Banyak yang sudah merindukan komuni, Pak Richard. Betul. Iya, saya kemarin masih beruntung ketemu ikut misa, dapat komuni ketika salah satu sahabat ayah saya meninggal, kami datang mewakili keluarga. Itu ketika dapat komuni, rasanya Romo Roy ada suatu kehilangan yang tiba-tiba bisa kami rasakan itu. Begitu saya cerita itu Romo Roy, sekarang kalau ada keluarga yang meninggal, rebutan ke sana Romo Roy. Kalau datang ke situ bisa dapat komuni Romo Roy. Nah, kalau dulu kan waktu awal-awal kita pandemi, ada saudara sepupu relasi yang meninggal ya Pak Richard. Nggak ada yang berani ke sana. Tapi sekarang tiba-tiba, iya kan waktu itu kan protokolnya ketat sekali, takut. Oh iya, di awal-awal itu. Sekarang jadi rebutan istilahnya. Saya aja yang datang, saya aja yang hadir karena merindukan mendapatkan komuni itu. Kan nggak mungkin Romo ya, ada komuni diantar ke rumah itu kan masih jauh Romo ya. Itu nanti Konsili Vatikan III mungkin Romo. Kalau ini berlangsung terus-terusan. Nah, ini kebiasaan kita juga. Terus Pak Richard, ini dari semua tempat tiba-tiba kita mengenal istilah Zoom. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, kapan pertama kali dengar istilah Zoom? Kira-kira kapan Pak Richard? Awal tahun ini. Iya, paling tahun ini baru bulan Maret, April. Opo itu Zoom. Taunya Zoom itu kalau motret itu kan di Zoom. Iya, tiba-tiba semua ngomong Zamsul gitu kan. Ayo Eyang Zoom-Zooman. Ayo Papa Zoom-Zooman. Semua Zoom ceritanya. Nah, ini semua bisa di Zoom. Katanya seperti itu. Bapak Ibu, untung Zoom masih berbaik hati. Dikasih gratis walaupun 40 menit. Lah, nanti lama-lama suruh bayar kita walaupun 40 menit ya Pak Richard ya. Iya. Nah, iya, Zoomable. Dan Zoom itu mengakibatkan antara bekerja dan antara main itu menjadi tidak jelas karena semuanya lewat Zoom. Kayak sekarang kita ini sebenarnya lagi ngapain tau Pak Richard? Kita ini kangen-kangenan atau pertemuan antara anggota Pukat atau karena timbang ada kerjaan kita ketemu atau apa udah gak jelas Pak Richard? Ya kan, karena habis ini nanti kita pindah lagi ke Zoom berikutnya. Pindah lagi ke Zoom berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi antara bekerja, bermain, berdoa, beraktivitas jadi satu. Ada riset mengatakan Pak Richard bahwa kita ngomong seperti sekarang ini cuma tahan 30 menit Pak Richard. Nah, terus setelah 30 menit pasti di sebelah kanan ada yang sambil buka WA. Sambil buka Gmail. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sambil nonton Netflix ya ada, ceritanya begitu. Nah, kalau misa online tuh kelihatan Pak Richard. Pas awalnya misa video nyala semua gitu.
begitu mendekati khotbah mulai mati satu-satu videonya itu istilahnya. Akhirnya kita nggak tahu nih gitu kan seperti apa. Nah itu contohnya Pak Richard. Nah kemudian the century of self distancing Pak Richard. Cipika-cipiki sudah mulai berkurang. Sekarang ayah ibu saya kalau ketemu cucu-cucunya bingung Pak Richard antara mau gendong mau nyium begitu ya, itu bingung. Katanya kalau sayang malah jangan nyium. Padahal dulu kan kalau kita cium artinya karena kita sayang, Pak Richard. Pak Richard, kalau iya. cium justru nggak sayang. Nah kalau cium artinya nggak sayang, tapi itu kan dari kacamata Pak Richard yang sudah dewasa. Dari anak-anak coba, anak saya masih punya anak itu kelas 1 SD, tiba-tiba gembira ketemu neneknya, terus bingung antara mau gendong, terus neneknya pakai masker, terus menjauh. Nah, jadi semakin bingung mereka karena mereka melihat sesuatu yang tidak berbeda. Loh kok tiba-tiba saya tidak dipeluk, tiba-tiba saya tidak dicium. Nah, ini kita sebagai orang dewasa itu perlu mendidik mereka juga supaya mereka tidak salah paham, Pak Richard. Yang biasa dulu, wah, ada boleh tanya nggak nih, Bapak Ibu sekalian sambil iseng-iseng ini. Ini kan rata-rata banyak yang sudah punya cucu ya Pak Richard ya? Ya. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang mau jawab boleh. Kenapa kira-kira opa oma itu deket sama cucunya ya? Kok kalau eyang itu deket sama cucunya ya? Silahkan yang mau jawab boleh sharing. Kenapa kira-kira kakek nenek itu sangat dekat dengan cucu-cucunya? Siapa yang mau sharing? Monggo. Ayo. Ya, pasti eyang, Mbah Putri, Mbah Kakung itu dekat sekali sama cucu-cucunya. Silakan Bapak Ibu, boleh nyalakan mikrofon, dapat hadiah berkat dari Romo. Ayo. Siapa yang mau jawab? Silakan nyalakan mikrofonnya. Itu coba Bu Tin. Bu Pin mau coba jawab nggak Bu Pin? Monggo Bu Pin. Kenapa lebih sayang sama cucunya, Bu Pin? Kenapa kakek-kakek nenek itu sang cucu sangat dekat sekali? Ya kalau mereka masih kecil kan lucu-lucu gitu. Oh, lucu-lucu gitu ya. Bisa dikekep-kekep, diciumin. Masih lucu-lucunya ya, Bu ya. Tapi udah gede pun kita masih dekat, masih kangen-kangenan. Tuh, walaupun gede masih kangen-kangenan. Oke, nanti kita lihat rahasianya kenapa. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang mau sharing? Kenapa? Rasanya saya nggak bisa jawab, orang saya belum punya cucu. Makanya saya tanya. Gitu. Siapa? Pak Richard belum punya cucu, toh? Belum. Ya, nggak boleh jawab. Dilarang. Nah, Pak Harichan. Om Harichan, Om Harichan mau sharing. Mikrofonnya masih mati, Om. Di kiri bawah itu Om Harichan. Kiri bawah. Di kiri bawah, di Zoom bawah itu ada unmute, Om. Bisa, atau hostnya bisa bantu. Pak Ray bisa bantu. Om Harichan. Itu masih mati. Ya mungkin siapa lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Kenapa deket? Iya masih mati. Ya Pak Richard, siapa yang mau jawab di chatting boleh kalau malu-malu. Nah. Iya. Ya monggo. Tadi ada yang bilang karena lagi lucu-lucunya. Tapi walaupun udah gede masih lucu. Nah, Romo Roy mau. Romo Roy boleh walaupun ini boleh mau. Kira-kira kenapa mau? Itu kan di sini banyak opa oma itu. Pak Yul, Pak Winarno. Ayo Pak Winarno, kenapa? Ya, Pak Yul, kenapa? Begini, waktu muda kita kan konsentrasi nyari duit, mikirin untuk masa depan anak. Ya. Nah, sekarang baru lihat bahwa dulu mungkin nggak terlalu lihat kelucuan anak-anak segala. Kalau sekarang ini kan jadi
lucu gitu sama apa? Lucu. Nah, Pak Jo, Om Jo mati ininya, mikrofonnya mati lagi. Kepencet kali ya. Ya silakan, sudah nyala. Ya, dulu kan kita mungkin jarang gendong atau nggak gitu merhatikan kelucuannya. Sekarang ya. Waktunya cukup banyak untuk, dan tiba-tiba loh kok anak kecil, seperti itulah. Wah, dan merekanya sendiri kan pasti lebih dekat, manja kan. Manja. Kadang-kadang sama Eyang lebih manja daripada ke bapak ibunya ya. Oke, terima kasih. Makasih Om Jo. Tuh Om Hari udah, Om Hari Chan. Halo. Ya, monggo Om. Halo, ngomong? Silakan Om, silakan. Kalau engkong dan emak ya. itu to spoil the children but never responsible. Oke. To play a toy which is very cute but you are not responsible for the education. Education engkong dan emak. Ya, nenek dan kakek menurut saya. Oke, luar biasa. Ini tidak dirumuskan di depan, tapi di batinnya. Betul. Rasanya. Di dalam ya, di dalam rasanya. Terima kasih Om Harijan. Wah, itu hanya bisa dirasakan tuh Pak Rijat. Ada lagi yang mau sharing. Tadi Romo belum selesai, Romo Roy. Saya tidak mau sharing, saya nggak punya cucu, tapi ada Ibu Nani Broto, ada Mani. Kirain ada yang pernah sharing sama Romo Roy. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Kenapa? Saya belum punya cucu. Saya belum punya cucu, tapi saya membayangkan ya pasti sayang ya. Soalnya lucu ya, dari anak kita kok bisa keluar anak kecil-kecil yang wajahnya mirip kita. Imut-imut gitu ya, keluar ya. Iya. Nah dulu anak kita timang-timang, loh kok sekarang bisa keluar lagi anak yang wajahnya mirip-mirip kita juga. Luar biasa, terima kasih. Saya itu saja membayanginnya aja udah seneng gitu kayaknya ya. Ada sesuatu yang ajaib begitu kayaknya ya. Nah, makanya lah, kalau udah gede apa nggak lucu, Bu? Kalau udah gede gitu. Ya masih lucu, Pak. Masih lucu. Lewat SMP, SMA gitu? Iya masih lucu lah, soalnya itu kan kayak fotokopian anak kita. Oke. Deh pokoknya pasti seneng gemes-gemes pasti. Padahal saya belum punya cucu sendiri, tapi cucu ponakan aja saya udah gemes-gemes banget. Bisa membayangkan nggak penderitaannya seorang kakek, engkong, nenek ketika nggak bisa gendong cucunya gara-gara pandemi? Iya banget. Nah, sedih banget. Itulah penderitaan terbesar ayah ibu saya sekarang ini, terutama ibu saya. Ya, ingin menggendong, ingin memeluk begitu. Ya, jadi walaupun udah gede tetap itu adalah salah satu masalah yang kita hadapi. Tapi ada penelitian yang lucu Pak Richard. Yeah. Ada seorang dosen meneliti Bapak Ibu. Kenapa kakek-kakek sama cucu atau nenek sama cucu, engkong sama cucunya itu dekat Pak Richard? Tahu kenapa? Hasilnya lucu Pak Richard. Katanya. Eyang itu dekat sama cucunya karena musuhnya sama katanya. Itu Romo Roy katanya musuhnya sama Romo Roy. Kalau di rumah jatuhin gelas dimarahin sama papa mama. Tapi di rumah Eyang kalau jatuhin jambangan yang mahal gak apa-apa kok masih disayang katanya gitu. Nah itu. Jadi ada yang bilang begitu. Nah itu adalah hal-hal sosial yang sekarang dialami oleh mereka karena yang namanya social distancing atau self distancing.
ngomong satu mudah. hal yang menarik sekarang ini dengan posisi di social distancing ini, tiba-tiba yang namanya opa dan oma itu tiba-tiba jadi jago main Oh iya, Zoom. ya mereka jago semua. Dan Mereka tiba-tiba sama jago main HP. Nah itu bisa diwawancara dulu, yang ngajarin siapa itu? Cucunya. Cucunya lah. Siapa yang ngajarin? Kok bisa diajarin sama cucunya? Apa nggak susah itu? Biasanya cucunya ngajarnya lebih sabar daripada anak-anaknya. Benar tidak? Betul. Nah, gitu. Kalau sama anak-anaknya biasanya ngajarinya berantem, Pak Richard. Nah, itu yang ke-12. Ini yang dikatakan sebagai kehidupan contact free lifestyle, Pak Richard. Bayangin. Orang timur yang dikenal dengan mudah beradaptasi, mudah gandengan. Ya, saya dulu kalau pergi kemana-mana diberikan tanda salib di atas, di atas di jidat saya dapat tanda salib oleh kedua orang tua. Kemudian sebelum tidur itu berdoa bersama, dicium keningnya. Sekarang mau berdoa aja harus mengingat 3M berdoa bareng, Pak Richard. Ya kan? 3M itu apa? Masih ingat toh? Betul. Harus pakai masker, harus pakai cuci tangan, ya, dan jarak, jaga jarak. Dan jaga jarak. Kehangatan orang Asia yang diperoleh lewat sentuhan itu perlahan-lahan akan harus kita tinggalkan secara bertahap tanpa tadi dikatakan Om Harijan itu batinnya itu tidak merasa tersiksa atau batinnya tidak merasa ada yang kehilangan, Pak Richard. Ini perlu waktu kita melalui itu. Ya, kemudian ya. Ini ada satu Bapak Pak Antonius Surya. Ya. Ini bilang kalau minta sama oma atau sama opa, ya, lebih gampang dapatnya daripada dibanding minta dengan papi dan mami. Oh betul. Jadi betul. kontak dengan opa dan oma penting. Betul. Karena opa dan oma itu tidak menerapkan formula risk management. Manajemen risikonya tidak ada. Kalau orang tua itu kan banyak sekali rumusnya, Pak Richard. Betul. Ini nggak boleh, ini jangan. Nah, kalau opa oma, kan katanya opa oma itu jauh lebih bijaksana dari kita-kita, Pak Richard. Tahu kenapa, Pak Richard? Kenapa ayah saya dan ibu saya lebih bijaksana dari saya, Pak Richard? Karena lebih makan asam garam. Karena banyak pengalaman. Mereka pernah muda, kita belum pernah sepuh, kan begitu. Belum pernah tua ya. Belum pernah tua. Nah, ini sekarang yang paling bahaya di Indonesia itu akibatnya menjadi low trust society, Pak Richard. Nah, itu. Ya kan? Kita sekarang jadi tidak percayaan, Pak Richard. Apalagi penipuan banyak sekali, Bapak Ibu, selama pandemi ini. Ya, penipuan dari uangnya diambil, pesanannya tidak sampai, ya, kemudian ada yang mama minta pulsa juga makin banyak, gitu ya. Berapa kali ada yang pesen barang-barangnya tidak sampai, uangnya hilang. Nah, jadi social distrust ini semakin naik sekarang, Pak Richard. Pak Richard bisa lihat kan, bagaimana hoax terjadi, undang-undang Omnibus Law, yang mestinya kita hadapi dengan rasional tiba-tiba menjadi seperti itu. Ini membuat orang juga menjadi karena jarang bertemu, jarang berinteraksi, yang ada adalah persepsi dan asumsi. Jadi orang Indonesia yang tadinya itu percayaan sekarang menjadi semakin curigaan, Pak Richard ya. Betul. Pak Richard bertemu orang kemudian dia seolah-olah menghindar. Pikiran Pak Richard apa? Dia menghindar atau pengen menjalankan protokol kesehatan, Pak Richard? Wah, bingung juga tapi. Bingung kan? Kita ketemu orang, ya, dia tidak mau salaman. Padahal dia orang yang sangat dekat dengan kita. Pikiran kita dia menghindar atau dia mau memenuhi protokol kesehatan. Yang tadi itu tidak mencium itu karena sayang atau justru karena ingin menjauhkan diri seperti itu. Gestur-gestur menjadi disalahartikan banyak orang di sini. Yang naik sekarang apa? Obat-obat herbal dan jamu-jamuan naik, Pak Richard.
Kenapa? Karena dokter tutup. Bapak Ibu, ini paling kasihan itu yang sakit gigi sekarang. Sakit gigi, dokter-dokter tidak boleh buka praktek. Mulailah jamu-jamu, obat-obat herbal itu meningkat pembeliannya. Ya, yang katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh, menghindari dari virus-virus, kelihatan bahwa meningkat penjualannya. Dan jamu bisa dipesan online sekarang. Betul. Terus makanan-makanan yang halal, yang toyiban itu istilahnya, itu sekarang meningkat, Pak Richard. Jadi mainstream sekarang. Ya kan? Karena apa? Dengan tidak tahunya kita siapa yang masak, siapa yang beli, ya, itu halal atau tidak, maka makanan-makanan yang diklaim halal menjadi meningkat sekarang, Pak Richard. Karena orang tidak bisa lagi memonitor, melihat apa yang terjadi. Terus karena uang habis, Pak Richard, Pak Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat bank-bank ya. Bank-bank sekarang itu menyediakan model pembayaran yang bayarnya belakangan. Dapat barang dulu, Pak Richard. Ya, Bapak Ibu pernah dapat nggak pay later solution? Jadi Anda bisa dapat barang dulu, bayarnya belakangan. Ya kayak kredit card begitu. Tapi sekarang bisa dalam waktu jangka dekat. Makan dulu, bayar belakangan. Ya, minum dulu, bayar belakangan. Karena apa? Kekurangan likuiditas, Pak Richard. Kekurangan likuiditas. Ya. Nah, ini nomor sebelah kanan. Coba dilihat, Pak Richard. Ini apa yang terjadi? Baca, Pak Richard. Bisa dibaca, Pak Richard? Bila wabah COVID-19 selesai, terus mau gimana nih? Yang pertama adalah pergi ke tempat wisata. Nah, itu yang dirindukan oleh orang Indonesia. Kalau pandemi berakhir, virus selesai, mau apa? Ternyata bukan mau balik kerja, tapi nomor satu adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang ketiga apa, Pak Rizat? Baca. Bersilaturahmi dengan keluarga dan teman. Iya. Balik beribadah normal nomor berapa, Pak Rizat? Itu ada di nomor 7. 7. Iya. Beribadah. Iya. Jadi nih kalau udah selesai, meledaknya apa? Meledaknya pergi ke tempat wisata. Akhirnya bisa nggak selesai-selesai virusnya, Pak Rizat. Karena di tempat wisata nanti menular lagi begitu. Nah, ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekarang nih Anda lihat nih semua musikus sekarang main di YouTube. Semua yang hobinya apa di YouTube. Ya, Romo-Romo sekarang ada yang setiap hari membuat doa bersama lewat Zoom, lewat YouTube, membuat karya, membuat sajak, membuat novena. Kemudian istri saya menyanyi, kemudian guru-guru ngasih les, para musikus main musik tiap hari. Artinya apa? Saya kan punya hobi, Pak Richard, punya talenta, punya kesenangan. Itu kalau enggak malah menurunkan imunitas tubuh. Akhirnya mereka buka YouTube, mereka buka Zoom, mereka lakukan itu. Yang senang nyanyi-nyanyi, yang senang main kartu juga ada main kartu, Pak Richard. Yang senang masak, yang mereka masak rame-rame. Ibu-ibu arisan sudah mulai ada, arisan virtual mulai terjadi di mana-mana. Nah, mereka belajar lewat virtual itu. Nah, ini kelakuan istri saya tiap 2 hari sekali, Pak Richard. Ngapain dia? Senam, Pak Richard. Apa yoga, apa namanya, pilates, gitu ya, itu aja. Nah, ibu-ibu di tempat lain yang ngajarin, kita di rumah mengikuti senam. Ayah ibu saya juga ikut senam kesegaran begitu ya. Yang ngajarin juga ibu-ibu yang lain, yang ngajarin juga bapak-bapak yang lain. Mereka ikut semua dari rumah, begitu Pak Richard. Jadi lihat di rumah itu lucu, dari kamar ke kamar itu aktivitasnya beda-beda, Pak Richard. Ya. Anak saya sekolah di Kanisius itu dikerjain gurunya, jam 5 pagi udah ada di kebun olahraga dia, Pak Richard. Oh, jadi handphonenya ditaruh di depan, dia olahraga, gurunya ngeliatin dia ngapain aja, itu istilahnya, supaya badan tetap bugar.
Kalau ini nggak usah diomongin, Bapak Ibu sekarang semua udah kerja dari rumah. 5 hari di kantor, 0 hari di rumah dulu. Sekarang 2 hari di kantor, 3 hari di rumah, 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah generasi kita, Bapak Ibu. Cucu-cucu kita nanti, anak-anak kita mulai akan menjadi Zoom generation, Pak Richard. Jadi dulu katanya manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial. Sekarang makhluk sosialnya semuanya lewat Zoom. Ya, semuanya lewat jauh. Nah, ini Pak Richard yang meningkat ini, pelayanan kesehatan lewat virtual. Ini terjadi dokter online, obat online, kemudian perawatan online, ya. Ya, sekolah itu diperkirakan akan lama Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kondisi sudah membaik, tetap aja akan ada yang namanya blended learning. Sekolah itu akhirnya sekarang itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, porsinya sama Pak Richard. Dulu kan berat di sekolah, habis itu di rumah dan di masyarakat. Sekarang di masyarakat, di rumah, di sekolah akan mendapatkan porsi yang sama. Orang tua mendapat panggilan kembali untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Ibadah virtual adalah nomor 27 yang menjadi tren semasa pandemi ini. Ya, krisis wabah ini membuat orang terpaksa harus beribadah dari rumah karena kalau berkumpul itu ada risiko. Padahal kita tahu yang namanya gereja, ya Pak Richard ya, tempat. Betul. Ketika ada beberapa orang berkumpul, maka ada gereja di situ ya Pak Richard. Sekarang ketika beberapa orang berkumpul dan mencuci tangan menggunakan masker berjarak 1,5 meter. Kalau enggak, ada virus di situ. Kalau tidak, ada virus di situ. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya the rise of empathy and solidarity. Almarhum Didi Kempot sebelum beliau meninggal bikin konser itu dalam beberapa hari terkumpul 8 miliar Pak Richard. 8 miliar untuk disumbangkan ke amal gitu ya. Orang-orang yang menyumbangkan ini terutama para seniman itu mendapatkan uang banyak sekali untuk diberikan kepada mereka, dan ini adalah bagian dari empathy society yang mencoba untuk membantu orang lain yang kesulitan. Dan ini adalah sindiran untuk orang tua, terutama untuk generasi saya, Pak Richard. Katanya generasi saya itu adalah generasi yang menjalankan yang namanya drone parenting. Apa itu drone parenting? Selama belum ada pandemi, semua orang tua sibuk sehingga mendidik anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya dengan menggunakan handphone. Dia telepon, gimana udah belajar belum? Dia WA, sudah ngerjain PR belum? Dia telepon, kamu udah apa? Udah sikat gigi belum? Tidak ada sentuhan, tidak ada interaksi, tidak ada kelembutan, semuanya lewat remote control yang namanya handphone. Makanya istilahnya adalah drone parenting. Itu katanya. Sekarang mulai masuk lagi ke positive parenting. Karena orang tuanya di rumah, anak-anaknya di rumah. Akhirnya kita mulai menjadi orang tua lagi, Pak Richard. Yang selama ini sudah hilang karena globalisasi. Ayah sibuk, ibu sibuk, anak-anak di rumah ditinggal dengan pembantu rumah tangga atau dengan neninya. Itu istilahnya ya. Nah, sekarang mulai orang tua lagi menyentuh. Jadi babysitter dulu selama ini jadi orang tua, Pak Richard. Yang lain pakai, itu namanya istilahnya drone parenting. Dan yang terakhir, Pak Richard, percaya tidak, manusia sekarang menjadi lebih religius, Pak Richard. Apakah menjadi lebih baik? Lebih memasrahkan hidupnya, karena dia sadar bahwa tidak semua bisa berada dalam kendali. Kesombongan kita mulai semakin lama semakin terkikis hilang. Seperti Pak Richard, kita kalau tiba-tiba ketemu, kita mengalami gempa bumi. Saya setiap kali mengalami gempa bumi, Pak Richard, saya merasa seperti debu, Pak Richard. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak Richard.
bahwa ada yang jauh lebih besar dari kita. Pada saat COVID ini kita melihat mau kaya, miskin, pintar, tidak pintar, orang latar belakang A, B, C, laki-laki, perempuan, tidak mengenal itu semua. Semua bisa kenal. Akhirnya kita sekarang menjadi lebih mendekatkan diri kepada siapa hakikat kita sebenarnya, ya, kepada panggilan manusia seperti apa. Dan dikatakan katanya kita sekarang itu mulai menjadi more religious. Ini adalah 30 kecenderungan-kecenderungan sosial yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Richard, yang dipelajari oleh anak-anak muda, para peneliti terhadap Indonesia yang terjadi, ya. Terjadi di Indonesia itu. Sehingga most likely seperti yang Pak Richard katakan, inilah new normal, Pak Richard. Menurut saya paling mudah kalau kita menganggap inilah ada new normal. We have to prepare for the worst, but we pray for the best. Itu yang saya coba tanamkan ke diri saya maupun ke diri keluarga, Pak. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk seandainya ini tidak selesai berkepanjangan, sambil kita berdoa agar yang terbaik segera mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi itu Pak Richard, kalau saya melihatnya ini, saya mencoba untuk memeluk, mengembrace, menerima apa yang kita miliki. Dan dalam beberapa seminar Pak Richard, kami melihat banyak sekali orang yang stres, Pak Richard. Dan yang stres itu tidak melulu yang tidak punya uang, Pak Richard. Ya, yang tidak kembali ke sekolah, tidak bertemu teman-temannya, itu juga katanya stres. Ya, mereka yang biasanya berkumpul bersama tiba-tiba stres gitu. Obat stres itu kan cuma satu, Pak Richard. Obat penyembuhan stres itu cuma dari dalam istilahnya. Bagaimana kita memanage itu semua. Dan ternyata itu bisa kita lakukan kalau kita mengubah mindset kita. Ada satu film yang saya belajar banyak dari film itu. Dan setelah film itu hidup saya berubah, Pak Richard. Film itu saya tonton ketika saya tunangan sebelum menikah dengan istri saya. Dan film itu berjudul Life is Beautiful, Pak Richard. Oh. Di film Life is Beautiful itu diceritakan bagaimana dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi sengeri apapun, kita selalu mencoba melihat sisi cerahnya, melihat sisi baiknya, sehingga kita terus bersyukur tanpa henti, sehingga akhirnya kita melihat semua itu dengan penuh sukacita. Cuman itu yang bisa kami lakukan, Pak Richard, karena semuanya berada di luar kita. Jadi obatnya adalah dari pikiran kita sendiri. Kalau kita membandingkan dengan masa lalu, kita membandingkan dengan hal-hal yang it used to be, begitu ya, dan mengharapkan itu segera kembali dalam waktu cepat, tapi tidak kembali-kembali, maka itu berdampak menjadi stres bagi kita. Mari kita nikmati apa yang ada, kata Iwan Fals, Pak Richard, gitu istilahnya. Dan kita berdoa untuk yang terbaik. Bapak Ibu, itulah sharing saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, paling tidak kita bisa mengerti kenapa kalau kita sekarang bertemu. Prof. Eko, saya mencoba melihat dari keseluruhan. Iya. Saya kalau boleh katakan bahwa kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, sebetulnya kita memanfaatkan teknologi secara luar biasa. Iya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan apa sih yang kita teknologi apa saja sih sebetulnya yang kita manfaatkan? Apakah hanya berasal dari handphone? Apakah hanya berasal dari telekomunikasi? Atau apa lagi? Dan apa yang akan terjadi nanti setelah ini? Kan semua orang memanfaatkan teknologi. Semua orang sering sekali yang namanya membuat Zoom, meeting lewat Zoom, mereka record. Apa impact-nya setelah itu? Ya.
Pak Richard, dulu Pak Richard belajar biologi kan Pak ya? Iya. Masih ingat nggak hari pertama guru biologi bilang begini, bio adalah hidup, logos adalah ilmu. Jadi biologi itu apa Pak? Ilmu hidup. Oke. Ilmu untuk kehidupan. Ilmu untuk kehidupan. Sekarang Pak, teknologi. Loginya kan logos juga Pak. Betul. Tekno itu apa? Teknik kan? Iya. Jadi mengenai ilmu, cara bertahan hidup Pak. Betul. Jadi teknologi itu bukan sekedar handphone, itu tidak Pak. Semua alat-alat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu, itu merupakan teknologi per se yang bisa kita pakai untuk bertahan hidup Pak Richard. Baik. Nah, gitu. Saya mungkin memberikan satu pengumuman kepada semua peserta yang ada di webinar. Yang mau bertanya, silakan bertanya di chat. Apakah chat lewat di YouTube ataupun chat yang ada di Zoom. Silakan. Bagi yang ada di Zoom, ya. Banyak sekarang orang-orang yang ikut misa di Vatikan loh Pak Richard. Oh ya? Wah iya, karena dulu nggak pernah membayangkan itu bisa, walaupun udah dikasih tahu bisa, Pak Richard. Ya. Masih ingat nggak waktu Bapak Paus memberikan apa namanya berkat itu ya? Ya, berkat. Ingat kan? Indulgensi penuh. Bayangin kan waktu itu Pak Richard. Banyak sekarang orang-orang. Wah, itu beramai-ramai semua saling memberikan. Ayo kita buka channel. Wah, itu satu keluarga sebelah-sebelah semua buka. Wah, padahal itu dari dulu sudah bisa Pak Richard. Tapi tidak ada yang pernah membuka itu. Tiba-tiba ada kerinduan itu. Ya itu kita lihat posisi positifnya seperti itu, Pak Richard. Ya. Nah, adik saya tahu dia ngapain, Pak Richard? Apa? Dia itu seorang dulu dia mudika yang aktif, Pak Richard. Tahu dia sekarang ngumpulin apa, Pak Richard? Dia ngumpulin misa pertama sampai seterusnya, Pak Richard. Dia bikin koleksi misa dari berbagai gereja, dari berbagai paroki, dia urutkan itu setiap minggu dan dia taruh di foldernya, Pak Richard. My God, hebat. Ada yang meneliti dari situ, Pak Richard, istilahnya. Dan itu kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa kita bisa mengikuti misa kapan saja, kita bisa bertemu apa saja. Dulu sudah dikasih tahu, tapi tidak merasa ada konteksnya, Pak Richard. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat teknologi itu to facilitate our life, Pak Richard. Not to replace, ya, tetapi to facilitate manusia. Ketika kita ingin berdoa bersama-sama yang lain, tapi tidak bisa karena ada pandemi, kita menggunakan teknologi to facilitate praying. Artinya teknologi yang dimanfaatkan ini bukanlah teknologi baru sekali. Tidak. Tapi teknologi yang sudah ada, yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Iya. Ada seorang Pak Richard, ada seorang ini pengalaman real Pak Richard. Ada seorang guru yang salah satu siswanya itu dia di tempat tinggal itu mati lampu terus Pak Richard. No. Jadi setiap kali belajar anak-anaknya itu selalu kesulitan dapat lampunya nyala, internetnya lambat Pak Richard. Tahu apa yang dilakukan guru ini Pak Richard? Dia ngomong sendirian, dia rekam Pak Richard. Rekamannya dipindahkan ke flash disk. Kemudian flash disknya dikirimkan lewat gosen ke anak didiknya Pak Richard. Oh. Jadi anak didiknya bisa melihat pelajaran gurunya tanpa harus bayar kuota. Karena nggak usah pakai internet, tapi cukup dengan handphonenya saja karena yang dikirim itu memory card itu Pak Richard. Saking sayangnya gurunya, dia tidak ingin ada satu anak tertinggal hanya karena tidak punya internet atau lampunya biarpet Pak Richard. Nah, karena ada teknologi, dia pakai itu untuk mengajarkan. Saya ngajar 20.000 guru Pak Richard selama pandemi Pak Richard. Itu yang di daerah-daerah Pak Richard. Ada guru itu yang tetap keliling Pak Richard. Kelilingnya tahu bawa apa Pak Richard? Kelilingnya dia bawa handphone ya. Dia bawa handphone keliling Pak Richard. Kemudian begitu ketemu anak-anak, anaknya nggak boleh deket sama dia, cuma 2-3 meter.
kemudian dia nyalakan handphonenya, dia juga nyalakan handphonenya Pak Richard. Cuman yang dinyalain Bluetooth Pak Richard, Bluetooth. Oh, Nah, bahannya dikirim lewat Bluetooth itu. Jadi seneng anaknya, nggak bayar kuota, nggak bayar internet. Nah, Tapi ini guru tetap bisa belajar keliling. online. Iya, guru keliling namanya. Nah, gurunya keliling. Pak Richard mau lihat lagi hebatnya guru-guru ini, Pak Richard. Pak Richard kalau ngecharge pakai apa? Kalau ngecharge handphone pakai apa? Pakai kabel dong. Pakai kabel, ke listrik kan? Betul. Ini guru yang di desa itu dia bikin apa Pak Richard? Ini namanya handphonenya dihubungkan ke roda sepedanya Pak Richard. Jadi waktu dia dia mengunjungi anak-anak dari satu rumah ke rumah yang lain sambil mengayuh sepeda, sambil ngecharge handphonenya Pak Richard. Hebat. Itu teknologi Pak Richard istilahnya. Dia nggak bayar listrik. Itu teknologi kuno banget itu. Tapi Itu teknologi waktu kita pacaran naik sepeda kan untuk nyalain lampu itu kan. Betul. Tapi karena dia adalah memiliki DNA seorang guru, apapun dia lakukan untuk murid-muridnya, teknologi apapun yang ada di sekitarnya, dia pakai Pak Richard untuk hal-hal semacam itu. Begitu. Jadi dia selalu melihat sisi positifnya. Saya bisa ngapain nih? Saya bisa ngapain nih? Begitu ya. Dengan segala keterbatasan ini, Pak Richard. Gitu. Nah, itu ternyata mengurangi stres, Pak Richard. Kalau teknologi yang dikatakan baru, Pak Prof. Eko, misalnya seperti yang dikatakan sebagai AI, ini kan sekarang kan sudah mulai merebak dan sudah dibuatkan strategi sendiri. Pertanyaannya, apakah akan masuk juga ke dalam kehidupan kita? Itu terjadi di Jepang, sudah terjadi, Pak Richard. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Jepang itu lagi pusing. Kalau Indonesia itu kan mengalami bonus demografi ya Pak Richard ya. Tahun 2030 itu di Indonesia orang produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Di Jepang kebalikannya Pak Richard. Tahun 2030 orang-orang usia tidak produktif jauh melampaui usia produktif. Mereka merasa terancam Pak Richard. Kenapa? Lah mereka yang tidak produktif ini, yang sudah pensiun, yang usianya bisa sampai 100 tahun lebih, kan mereka juga butuh makanan Pak Richard. Betul. Yang menanam siapa? Yang menanam siapa? Para orang muda kekurangan di kantor-kantor, di pabrik, dan lain sebagainya. Jadinya di sana makanya orang Jepang itu mulai menciptakan robot. Ya, kalau kita enak bonus demografi, ngirim orang pakai gosen, ada yang ngirim orang naik motor. Lah di Jepang nggak bisa gosen, mau bayar berapa? Makanya dia bikin drone. Dia bikin drone Pak Richard. Di Jepang itu nganter makanan sekarang pakai drone untuk orang-orang yang sudah senior. Karena kalau dianterin yang lebih muda, orangnya kurang, biayanya besar. Jadi mereka itu menggunakan teknologi bukan gaya-gayaan, tetapi untuk mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi, Pak Richard. Jadi bukan teknologi itu for the sake of modern, for the sake of apa? For the sake of gaya-gayaan keren, tidak. Tapi dia mencoba menyelesaikan masalah sosial secara ekonomis. Di situ dia pakai IT. Memecahkan masalah sosial secara ekonomis. Kalau saya bisa simpulkan, artinya sekarang teknologi dengan masa pandemik ini, teknologi betul-betul dibawa masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan menjadi teman. Betul, Pak Richard. Di samping kita. Pak Richard, saya tanya guru-guru setiap kali saya seminar, Pak Richard. Saya tanya mereka begini, menurut Bapak Ibu guru, teknologi apa yang paling tepat yang diperlukan oleh guru-guru? Tahu jawabannya macam-macam Pak Richard. Yang internetnya cepat, yang broadband, yang multimedia, wes macam-macam itu Pak Richard ya. Guru saya bilang apa ke saya Pak Richard? Saya punya guru pendidikan sudah almarhum. Dia bilang begini, kok teknologi yang paling tepat dipakai di kelas kamu adalah teknologi yang ada. Katanya gitu Pak Richard.
Betul. Jadi bukan jangan ngarang-ngarang. Bukan pakai internet. Ada nggak internetnya? Nggak ada. Berarti itu jelek katanya Pak Richard. Orang kamu nggak punya kok katanya begitu. Jadi apa yang ada itulah yang kita pakai. That's the most powerful technology. Nah, jadi nggak ada yang mengeluh Pak Richard karena internetnya lambat, internetnya cepat, bayar kuota, karena dia selalu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk beraktivitas Pak Richard. Oke, Prof. Eko, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Ray. Ya, Pak Richard. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke Om saya aja, Pak Sunar Wibowo, nanti beliau yang akan jawab ya, karena keponakan jawabannya tidak jauh dari pamannya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya telepon Om Sunar, silakan tanya langsung ke Om Sunar ya. Saya hanya mengantarkan saja. Oke. Bapak Ibu dan Romo Suster terkasih, Bukaters dimanapun berada, sudah kita dengarkan tadi diskusi yang sangat menarik dari Bapak Richard Kartawijaya dan juga Bapak Richardus Eko Indrajit. Terima kasih, kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk terima kasih. Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Om Tante semuanya supaya selalu sehat, tidak kekurangan suatu apa, bisa tetap memeluk anak dan cucu, itu yang paling penting. Prof, pertanyaannya sebenarnya itu, bagaimana kita bersikap dengan era baru seperti ini? Kadang-kadang saya melihat orang tua masih ada yang sungkan untuk tidak cipika-cipiki, masih bersentuhan dan lain sebagainya. Kayaknya masih untuk beberapa orang tuh agak tidak sopan jatuhnya kalau bersentuhan langsung. Saya melihat dari banyak orang tua yang seperti itu. Gimana, Prof? Berarti kan kita harus beradaptasi. Nah, adaptasi yang paling dibutuhkan sekarang itu apa sih sebenarnya? Sederhana Pak, kalau saya ngelihat yang kecil-kecil, mata tidak bisa dibohongi Pak Rey. Oke. Mata, wajah. Saya sederhana Pak Rey. Menghadapi ini semua, saya kalau ketemu anak-anak, ketemu tenang, perbanyak senyum Pak Rey. Okay. Karena hidup ini katanya sudah susah gitu, banyak stres. Tapi kalau kita melihat gembira, selalu melihat sesuatu dengan positif, begitu ya. Saya juga melihat awalnya juga kita ketemu yang lain cemberut, takut, protes, tapi kita mulai gembira, ya sambil memberi salam, sambil lucu-lucuan gitu kan ya. Ya kayak apa, oma, ibu saya ketemu anak saya, jadi kayak main-main, awas virus gitu, pura-pura tutup masker, jadi kayak main superhero begitu ya. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan nonton lagi film Life is Beautiful. Tahu film itu mengenai apa Pak Rey? Ya. Itu seorang anak dengan ayah dengan anak, yang tahu berada di mana Pak Rey film itu? Di mana? Di kamp konsentrasi waktu zaman Nazi. Oke. Mereka adalah seorang ayah dan anak yang tinggal menunggu untuk dibunuh di pembantaian, Pak. Tetapi ayah itu ingin memberikan kepada anaknya kesan bahwa ciptaan Tuhan itu selalu indah, bahwa dunia itu indah. Jadi di tengah kekejaman dunia, kekejaman orang Jerman, kekejaman yang ada di sekitar film itu, sama ayahnya dibikin guyonan, Pak Rey, istilahnya. Dan itu akhirnya anak-anak melihat bahwa life is beautiful, Pak Rey. Nah, nanti nonton tuh, bahasa Perancis itu. Baik, jadi sesusah apapun mungkin, seberat apapun bisnis yang sedang kita lalui, ya, apapun cobaan yang ada sekarang, mungkin juga ada juga beberapa. Bukannya, ya, kalau nggak salah itu kan filosofinya orang Jawa juga, Pak Rey, dulu kan ada gepeng gitu kan, untung ada saya, kan selalu untung. Lah, carilah versi untungnya itu. Istilahnya kita penuh syukur dan selalu untuk berdoa. Itu aja Pak Rey, paling gampang senyum, nggak ngapa-ngapain. Muka ceria, membuat orang juga kena virus kebahagiaan dan keceriaan itu. Baik, selalu bersyukur dan tetap tersenyum Bapak dan Ibu. Tampaknya juga waktunya sudah habis. Sekali lagi dengan perubahan yang ada, Pukat tetap ingin menghadirkan suasana Natal di penghujung tahun nanti. Jadi jangan lupa Anda bisa menyaksikan ada 2 bagian konser Natal, Love and Hope for a Better World, yaitu tanggal 11 Desember dan tanggal 25 Desember 2020. Jadi buat Anda tidak ketinggalan, sekali lagi silakan subscribe di channelnya Pukat,
Dan bunyikan loncengnya sehingga apapun acara yang kami lakukan atau kami persembahkan untuk Anda tidak akan terlewatkan sekali lagi. Ya, dan malam ini sebelum kita akhiri, kita ingin mengucap syukur sekali lagi. Saya akan memimpin doa penutup, nanti Romo Roy yang akan memberikan berkatnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, ketika masa depan datang lebih cepat, mungkin kami gagap, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu berada di depan kami. Sehingga seberapa lelah kami berlari untuk menggapai masa depan ini, Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberi kami kekuatan. Engkau sendiri yang akan memberitahu kami arah masa depan itu sendiri. Dan kami juga percaya dengan kesehatan yang daripadamu, kami boleh berbuat sesuatu untuk lebih bersyukur sekecil apapun berkat yang kami terima daripadamu. Berkati malam ini Tuhan agar memberikan kami istirahat untuk merecharge lagi tenaga kami agar besok kami lebih tahu apa yang harus kami lakukan dalam menjalani hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih untuk pembicara malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Eko Indrajit, juga Bapak Richard Kartawijaya. Berkati mereka juga Tuhan, agar karya-karya mereka sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan malam ini kami ingin dilengkapi dengan berkat dari-Mu sendiri Tuhan, lewat perantaraan Romo Roy. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, seluruh keluarga, orang yang kita doakan dimanapun mereka ada, seluruh karena pekerjaan pelayanan kita berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Roy, terima kasih Profesor. Terima kasih. Ini Bapak Ibu ada persembahan dari istri saya untuk Bapak Ibu semua. Wow. Sebagai penutup, ini dia. Waktu saya masih di kelas 2 SD, saya sangat menyukai lagu ini. Saking semangatnya, setiap kali disuruh nyanyi di depan kelas, lagu ini yang saya nyanyikan. Selamat menikmati. Terima kasih Bapak Ibu.